Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini selesai pengajian di rumah setiap hari Rabu akhir bulan, dan sekalian juga doain istri saya Kartika Putri sehat walafiat, bayi dalam kandungannya sehat walafiat, dan menjadi keturunannya menjadi anak yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga minta doain juga buat pemirsa nih semuanya agar besok lahirkan insyaallah. Due date-nya itu tanggal 12 Desember, 10 sampai 12 Desember. Tapi kontraksinya udah mulai 3-4 hari yang lalu nih, udah 1 minggu ini kontraksi. Dan insyaallah mudah-mudahan lancar, berkah, sehat bayinya, sehat ibunya, dan menjadi keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bib, kemarin General Revival itu cowok ya Bib ya? Nah, kabar gembira lagi alhamdulillah. Anak pertama Kalisa perempuan, yang kedua Khadijah perempuan, yang ketiga alhamdulillah laki-laki. Jadi perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, dan alhamdulillah udah 6. Alhamdulillah udah 6. Ipe atau Syahra, Sajid, Syatir, Kalisa, Khadijah, namanya alhamdulillah sekarang Muhammad Ali. Bukan petinju, bukan. Tapi udah galaknya petinju. Jadi gebukinnya udah perut kanan, kiri, bawah semuanya udah masya Allah. Dan insya Allah due date-nya 12. Dan alhamdulillah anak laki-laki. Targetnya berapa? Sekolah saya targetnya 7. Tapi Kartika katanya maunya 11. Amin. Dari pertama dia komit ya 11. Sekolah saya 7 aja lah. 3 perempuan, 3 laki-laki, 1 bebas terserah Allah. Tapi benar laki atau perempuan, bukan setengah laki setengah perempuan. Jangan, bahaya itu. Tapi persiapannya menjelang persalinan seperti apa? Nah, persiapannya alhamdulillah udah beliin baju, udah beliin tempatnya, baby boxnya, terus telurnya udah juga. Oh, baby box nggak beli ya, bekas kakaknya yang dulu. Terus semuanya dibeli. Yang lupa cuma 1, kos dalam. Jadi kos dalamnya kemarin lupa, pampersnya juga lupa. Akhirnya baru beli kos dalam, baru beli pampers. Mudah-mudahan sehat anaknya. Bib, pemilihan nama sendiri mungkin seperti apa? Kita udah pernah niat, udah pernah rencana. Kalau anaknya laki-laki namanya Ali, kalau anaknya perempuan namanya Fatimah. Dan alhamdulillah kita NYPT waktu itu kalau nggak salah pas kandungannya 3 bulan, masuk 4 bulan, 3 masuk jalan 4 bulan, masuk 4, kita NYPT. Dan alhamdulillah hasil NYPT-nya itu laki-laki. Jadi NYPT itu 90% itu gendernya itu benar, gendernya betul. Dan alhamdulillahnya laki-laki. Dari 4 bulan kita udah tahu anaknya laki-laki, jadi udah kita namain Ali. Dikasih nama depannya Muhammad karena semua anak laki-laki kita depannya Muhammad. Dan sunnahnya punya anak laki-laki kasih namanya Muhammad. Insya Allah jadi anak yang soleh, yang bertakwa sama Allah. Seperti contoh namanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kan banyak banget gitu. Intinya sebelumnya udah sempat bongkar. Adakah yang membedakan dari prosesnya? Kalau Sajid, Satir, IP itu saya nggak pernah ngurusin, saya nggak pernah invlog, saya nggak pernah nyebokin, nggak pernah bangun malam. Kalau ini, aduh dari zaman Kalisa, Khadijah, subhanallah. Nah kalau zaman Ali ini saya udah bilang, udah deh, mbaknya 2 aja deh, malam 1, sorenya 1. Jadi nggak gangguin. Tapi kata dia nggak boleh, mesti bantuin, kalau nggak nanti bayinya ngambek. Ya udah, lihat takdir lah. Jadi lihat takdir. Bib, mungkin selama proses kehamilan ini perbedaannya ada kasih Bib mungkin mulai dari awal trimester pertama ngidam-ngidamnya untuk Ini beda ketika hamil yang sekarang dengan Kalisa Khadijah yang dulu. Kalau ini lebih cranky, lebih mellow, lebih segala-galanya deh. Jadi masya Allah subhanallahnya tuh lebih pinggangnya lebih banyak sakit, lebih lemas, lebih shutdown. Karena kan dulu juga Kartika kan sempat kena Stevens-Johnson syndrome. Jadi dulu kena autoimun Stevens-Johnson syndrome, yang dimana berobat dan alhamdulillah Allah kasih kesembuhan, Allah kasih sehat walafiat, dan juga pernah di stem cell juga. Jadi alhamdulillah sembuhnya itu salah satunya sebelumnya pernah di stem cell. Jadi itu yang bisa survive atau bisa hasilnya bagus. Dan alhamdulillah dikasih kesehatan. Akhirnya hamil ini tuh agak lemes, agak lebih gimana gitu. Beliau sendiri yang bisa ngalamin, saya nggak tahu. Yang jelas pokoknya ngeluhnya udah kebanyakan. Saya iya aja. Tapi prinsipnya adalah saya temenin,
saya dampingin, ke rumah sakit saya temenin, jatah ngajar saya liburin, jadwal meeting saya liburin, jadwal main bola saya udah negosiasi, saya main bola, kalau main bola nggak bisa dinego. Jadi tetap saya temenin, tapi subhanallah, alhamdulillahnya ini lebih aktif anaknya. Jadi gerakannya lebih aktif, pukulannya lebih aktif, kakinya gerak kanan kirinya aktif, super aktif. Jadi lebih sering sakit dan sering teriak-teriak au au au. Dan kalau malam lucunya ibunya mau tidur, babynya bangun, babynya tidur, ibunya bangun. Akhirnya susah, ngepasin waktunya susah. Biasa ibu hamil, mudah-mudahan yang hamil di rumah dikasih sehat walafiat. Dan yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah kasih anak. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, amin ya rabbal alamin. Artinya kalau anaknya agresif, aktif, mamanya lebih manja. Anak dalam kandungannya agresif sebetulnya minta kasih sayang bapaknya. Itu tujuannya. Tapi gitulah, semakin dikasih sayang semakin berkah insyaallah. Untuk adik-adik sendiri sama kakaknya gimana menyambutnya Bib nanti? Kalau adik-adiknya, wah Khadijah itu masya Allah. Jadi kalau ibunya kan dulu seneng baliknya ke kanan, karena ke kiri tuh udah sakit banget, sangat udah sakit. Jadi tuh Khadijah kalau pas ibunya mau ke kiri, dia udah siapin bantal untuk mendorong ibunya ke kiri. Disiapin bantalnya, didorong ibunya ke kiri. Itu Khadijah udah masya Allah banget. Dan setiap kalau mau kemana dicium babynya, dicium perut ibunya, dicium perut ibunya gitu. Berarti Itu yang lebih masya Allah. Berarti udah siap ya mungkin menerima. Dia siap punya anak, punya adik, dan siap jadi kakak. Tapi kasurnya dia nggak mau pindah, dia mau dekat ibunya. Itu yang jadi PR. Bib menyiapkan kasih sayang untuk kesemuanya ke depannya seperti apa? Bib? Menyiapkan kasih Untuk sayang sama ke rata. ibu, ke anak-anak itu wajib. Sayangnya itu bentuknya berbeda. Sayang ke ibu dengan sayang ke anak berbeda. Sayang ke anak itu harus adil. Sayang ke ibu wajib. Yang paling penting jadi orang tua adalah tidak boleh menzolimin salah satu anaknya. Adil. Gak boleh sayang cuma satu anaknya. Mesti sayang semuanya, baik semuanya. Kita nggak tahu anak mana yang bawa kita ke surganya Allah. Kita nggak tahu anak mana yang Allah ridhoin. Kita nggak tahu anak mana yang akan sukses, yang mana anak membawa keberkahan, yang mana anak membawa di mana satu kebaikan di dalamnya, kita nggak tahu. Jadi berlaku adillah terhadap anak-anak, berlaku baiklah terhadap anak-anak, sehingga Allah ridho kepada kita dan kita menjadi hamba Allah yang adil. Dan tentunya ajarkan anak kalian untuk sholat dan ibadah kepada Allah, sehingga Allah jaga kita dan Allah selamatkan kita. Tapi kalau kita nggak suruh anak kita sholat, nggak suruh ibadah, akhirnya kita yang celaka, kita bisa masuk dalam nerakanya Allah. Oke.